Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsono, kelas 17A, NIM 173145353014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang telah Bapak Mas Huri berikan di mata kuliah pengendalian penyakit tropis. Pertama, saya akan memaparkan materi tentang mikroba dan timbulnya penyakit. Pada awalnya mikroba ini masuk ke dalam tubuh, lalu berkembang biak dalam tubuh dan menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit disebut infeksi. Gejala klinik ini akibatnya adanya infeksi yang sembuh secara tidak sempurna, dan infeksi primer, yaitu dapat memudahkan terjadinya infeksi ulangan oleh mikroba yang sama, atau infeksi sekunder. Infeksi yang kedua oleh mikroba jenis lainnya pada penyakit tertentu. Seseorang dapat saja mengandung bibit penyakit walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya. Adapun beberapa penularan penyakit infeksi. Yang pertama itu melalui kontak jasmani atau personal kontak. Kedua, makanan atau minuman. Ketiga, serangga. Dan keempat, lewat udara. Salah satu upaya dalam pencegahannya itu pencegahan penyakit infeksi ini dengan memvaksin atau inoprofilasis, atau misalnya pencegahan penyakit polio dengan memberikan vaksin polio, dan mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat, atau memberikan tentang penanaman bahayanya virus apabila masuk ke dalam tubuh. Adapun pertahanan tubuh menghadapi infeksi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hal-hal dapat mencegahnya masuknya mikroba. Di sinilah jika kulit dalam masih sehat, tidak ada lecet atau menjadi tanggul pertahanan yang terluar untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Dan kedua, membuat bibit penyakit yang sudah masuk ke dalam tubuh jaringannya tidak berdaya, dan ini juga dibagi menjadi pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik. Berikut saya akan memaparkan tentang COVID-19 atau SARS-CoV-2. Berikut ulasan saya tentang penyakit coronavirus disertai COVID-19 atau SARS-CoV-2 adalah nama virusnya COVID-19. Nama penyakitnya virus tersebut 1 nanometer. Dan berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, ada 3 cara penularan dari COVID-19. Pertama, droplet borne lewat percikan. Kedua, kontak borne menular lewat kontak. Ketiga, airborne menular lewat udara. Kita ketahui sekarang banyaknya masyarakat yang bersikap apatis akan masalah pandemi yang akan menjadi problem baru bagi dunia saat ini. Padahal dari Badan Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, pada tanggal 21 Desember 2019 menyebutkan adanya kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, China. Setelah diteliti kluster penyebabnya adalah novel coronavirus. Kasus ini mewabah hingga keluar China, dan pada tanggal 30 Januari 2020
WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency atau of International Concern PHICY, kedarutan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, KKNMD, Kemkes RI 2020. Sikap apatis ini mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang virus corona. Tidak panjang lebar, saya akan berikan pengantarnya berikut poin penting yang akan saya bahas. Apa itu virus COVID-19? Bagaimana cara virus COVID-19 menginfeksi tubuh? Kenapa penderita COVID-19 bisa sesak napas? Dan kenapa COVID-19 berbahaya? COVID-19 adalah penyakit yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus novel coronavirus. Dalam dunia medis dikenal dengan SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, yang menular melalui droplet dan sampai saat ini belum ditemukannya vaksin. Namun penyakit COVID-19 ini resmi ditetapkan oleh WHO pada tanggal 12 Februari 2020. Coronavirus disiasai COVID-19 adalah virus sama seperti pada umumnya, makhluk kecil yang tidak memiliki inti dan organik sel, sehingga tidak bisa berkembang biak sendiri dan mesti memakai sel makhluk yang hidup sebagai rumah atau replikasi. Setelah bereplikasi, rumah yang dia pakai untuk berkembang biak serta mencari makan dan keturunannya, si virus ini akan menghancurkan sendiri sel inangnya. Setelah itu, COVID ini mencari lagi rumah baru setelah ribuan anaknya terbentuk, dengan menginfeksi lagi ribuan sel manusia lainnya. Yang berbahaya adalah si virus COVID-19 ini menginfeksi sembarang sel makhluk hidup, yang menginfeksi sel manusia yang memiliki reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau biasa disebut AC2. Bisa diibaratkan mata kunci yang dimiliki si virus harus dengan gembok, dan gembok yang cocok hanyalah AC2. Reseptor AC2 ini terdapat hampir di seluruh tubuh. Karena epitel tubuh yang memiliki reseptor ini mulai dari otak, paru-paru, ginjal, saluran kemih, usus, pembuluh darah, dan masih banyak organ yang lainnya. Hal ini berarti berpeluang si virus untuk menginfeksi sel tubuh sangat luas. Virus ini masuk dari bereplikasi, otomatis dia akan menghancurkan sel tersebut. Bayangkan jika sel dengan satu virus menghasilkan ratusan sampai ribuan anak. Satu sel pecah, maka ribuan anak ini akan mencari sel yang baru untuk replikasi lagi. Pada situs ini, si penderita yang terinfeksi COVID-19 belum bergejala atau berstatus OTG, tapi sangat memungkin besarnya si OTG ini harus menginfeksi banyak orang lainnya. Jika dia tidak paham dan mengikuti protokol kesehatan, pada saat si virus masuk ke dalam tubuh, dia langsung ke paru-paru, melainkan atau berdiam pada saluran pernapasan bagian atas pasien untuk waktu tertentu. Oleh karena itu, makanya petugas ATLM, ahli teknologi laboratorium medis, dokter atau perawat yang berkompeten akan melakukan pengambilan sampel untuk tenggorokan.
untuk diperiksa RNA, virus, atau real-time polymerase chain reaction. Sistem imunitas tubuh atas dua umum, yang sistem mekanik dan sistem seluler. Ini berlaku untuk antigen bakteri. Sistem imun mekanik di dalamnya adalah keringat, air liur yang memiliki enzim dan cairan tubuh yang dapat menghancurkan sel si kuman atau virus. Sedangkan sistem seluler terbagi menjadi dua, yaitu sistem spesifik dan non-spesifik. Pada tahap seluler ini bisa menjadi pertahanan terakhir bagi tubuh. Hal ini menjadi penentu kalau menang tubuh terhadap penyerang, yaitu COVID-19. Pada waktu virus menginfeksi alveolus tipe 2 sel, tubuh akan merespon awal dengan batuk-batuk sebagai gejala adanya benda asing yang masuk ke dalam paru-paru. Gejala ini diingatkan lagi oleh sel epitel yang pecah. Hal ini akan menimbulkan kecurangan makrofage sebagai penyidik awal dan datang menyelidiki masalah ini. Makrofage perlahan membereskan masalah yang terjadi ketika di TKP. Dia pun mengeluarkan sitokin untuk memanggil limfosit sebagai ahli dan pasukan khusus dalam menuntaskan masalah virus. Namun banyaknya sitokin yang dikeluarkan dari akromat bisa jadi terkendali sehingga terjadi vasodilatasi yang mengakibatkan radang dan pengerusakan sel epitel di sekitarnya. Peran ini dibantu lagi oleh neutrofil. Penyelidikan ini akan dikumpulkan dan di limfosit B dan akan mengaktifasi sel plasma dan menghasilkan robot baru yang sangat spesifik dalam menyerang coronavirus yang kita kenal dengan hemoglobin. Hemoglobin memiliki berbagai lagi dalam beberapa jenis. Hemoglobin inilah yang dapat dipakai sebagai uji screening atau deteksi rapid test. Pada pemeriksaan rapid test coronavirus DSI, hemoglobin yang dideteksi yaitu IgG dan IgM. Keberadaan antibodi IgG dan IgM juga mempunyai masa SP di dalam peredaran darah, yaitu 1-3 bulan. Dengan masa awal pembentukan inkubasi atau bervariasi antara 1-14 bulan. Meningkatnya efek penyerangan yang dilakukan oleh sistem imun tubuh menyebabkan banyaknya tumpukan sel darah yang mati beserta virus di dalam paru-paru. Hal ini membantu fungsi alveolus yang menurunkan akibat penyumbatan yang terjadi dan banyaknya sel epitel. Alveolus yang pecah atau hancur akan terjadilah peningkatan CO2 dan penularan O2 sehingga tubuh sesak napas. Pada puncaknya alveolus akan kolaps pertukaran gas tertentu. Penderita mengalami sesak napas yang hebat dan terjadi stres pada sistem pernapasan. Bayangkan jika ginjal kita yang mulai diinfeksi. Bayangkan jika saluran kemih kita yang terinfeksi. Bahaya bukan? Maka dari itu pahamilah kesehatan yang sudah dibuat pemerintah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.